PAK dosen. Di sini nanti setelah kita buka simpek.uinsyahadah.ac.id maka akan muncul tampilan halaman login seperti yang ada di layar. Untuk username kita menggunakan username dan password aplikasi absensi UIN Syahadah Bapak Ibu. Absensi UIN Syahadah yang sudah kita pakai. Jadi nanti username-nya menggunakan username itu dan passwordnya juga menggunakan password aplikasi absen UIN Syahadah. Di sini saya contohkan menggunakan akun saya. Atau Bapak Ibu boleh mencoba login langsung juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita akan masuk ke halaman dashboard aplikasi Simpek. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya. Hal yang pertama kita lakukan adalah melengkapi biodata, di mana di situ kita buka modul PAK dosen dan pilih menu biodata di aplikasi Simpek. Kita buka modul PAK dosen, baru kita klik biodata. Muncul ya Bapak Ibu layarnya? Muncul Pak, muncul. Kemudian kita kembali ke panduan, kita isi form biodata untuk dilengkapi. Yang memiliki tanda bintang artinya wajib diisi. Kita lihat di sini ada yang memiliki tanda bintang, dia wajib diisi nama pegawai, ketua program studi, NIP. Kalau NIP dia tidak memiliki tanda bintang berarti tidak wajib diisi. Untuk Bapak Ibu yang belum PNS, NIP-nya tidak harus diisi. Kemudian nomor seri karpet, ini untuk Bapak Ibu PNS juga. Kemudian ada golongan. Sini nanti golongan PNS-nya. Jika dia non PNS maka dipilih yang non PNS. Kemudian ada jabatan fungsional. Mulai dari guru besar 4E hingga terakhir calon dosen. Jadi nanti di sini dipilih sesuai dengan jabatan fungsional Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ada TMT pangkat. Ini adalah TMT pangkat Bapak Ibu. Tanggalnya. Di sini dalam bentuk tanggal. Sama kemudian TMT jabatan. Ini juga dalam bentuk tanggal. Kemudian diisi juga wajib tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Kemudian pendidikan tertinggi, di sini formatnya sudah ada, nama prodinya dulu, S2 Pendidikan Agama Islam, kemudian nama universitasnya, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, kemudian tahun lulusnya, misalnya tahun 2016, begitu Bapak Ibu. Nama prodinya, universitasnya, kemudian tahun lulusnya. Setelah itu diisikan juga masa kerja golongan lamanya, berapa lama. Contohnya 1 tahun 6 bulan. Kemudian masa kerja golongan barunya. Contohnya juga ada 1 tahun 6 bulan. Jadi nanti ini diketikkan secara manual. Kalau dia 3 tahun berarti 3 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita pilih unit kerja kita di mana. Di sini sudah ada unit kerja yang ada di UIN Syahadah Padang Sidimpuan. Jadi Bapak Ibu dosen tinggal pilih unit kerjanya di mana. Sebenarnya data ini sudah ada, cuma dia masih data untuk absen, bukan untuk data PAK. Jadi perlu dilengkapi untuk biodata ini Bapak Ibu. Setelah kita isi semua, baru kita klik update untuk menyimpan datanya. Kalau sudah diklik update, maka kelengkapan biodata selesai. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nomor 3, kita mendownload template SPTJM. Nanti Bapak Ibu dosen akan mengupload surat pernyataan tanggung jawab tentang pernyataan yang akan diupload ke aplikasi. Kita buka modul PAK dosen, kemudian kita pilih menu upload berkas.
Kita buka lagi aplikasi Simpek, modul PAK dosen. Kita pilih upload berkas. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian, jika Bapak Ibu tidak memiliki template SPTJM-nya, kita dapat mendownload template-nya dari aplikasi ini dengan cara kita klik template SPTJM yang ada di aplikasi yang di sini Bapak Ibu, yang berwarna biru. Kita klik template-nya, maka akan diarahkan ke halaman template SPTJM. Inilah dia template-nya. Jadi nanti template ini Bapak Ibu dosen download, kemudian isi dengan data Bapak Ibu masing-masing, kemudian ditandatangani dengan materai 10.000, kemudian berkas ini kembali di-scan dan di-upload ke aplikasi Simpek kita. Untuk mendownload dokumen ini, kita klik file yang ada di kiri atas. Kita klik file, arahkan mouse-nya ke download, kemudian kita pilih Microsoft Word dokumen. Berkasnya di-download, diisi, kemudian ditandatangani, di-print, ditandatangani, baru di-scan, baru kita upload ke aplikasi Simpek. Bagaimana cara menguploadnya? Masih di modul PAK dosen, di menu upload berkas, kita klik ikon berwarna merah di sebelah kanan. Kemudian pilih choose file, kemudian klik save change untuk menyimpan data. Di modul PAK dosen, menu upload berkas, kita klik ikon yang berwarna merah untuk mengupload SPTJM-nya. Kita cari filenya di mana, kemudian misalnya ini kita simpan. Nah Bapak Ibu, setelah berhasil maka akan muncul tombol lihat untuk melihat dokumen SPTJM yang sudah kita upload. Ini dokumen SPTJM yang sudah diupload, nanti sudah ditandatangani. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ke tahap penguploadan dokumen pernyataan. Dokumen pernyataan kita buka modul PAK dosen, baru kita pilih menu pernyataan yang ingin diupload. Sesuai yang ada di surat edaran tadi, yang akan diupload adalah pernyataan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pernyataan penunjang. Jadi nanti tinggal pilih menu yang ingin diupload yang mana duluan. Menunya ada di sebelah kiri. Pernyataan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Kita misalkan di sini mau mengupload pernyataan pendidikan. Nah, di sini pernyataan pendidikan ada lampiran 2A. Untuk menambahkan, kita klik tambah data. Setelah itu, di sini ada note. Bukti fisik dapat berupa dokumen yang diupload atau link. Pilih salah satu saja. Jika menggunakan file, maka linknya dikosongkan. Jika menggunakan link, maka upload filenya dikosongkan. Itu Bapak Ibu. Semuanya kita isi dokumen yang ada di sini. Mulai dari uraian kegiatan. Uraian kegiatan ini sudah diambil berdasarkan surat edaran yang ada di saya tampilkan tadi. Di sini kalau kita lihat lampiran 2A, di sini ada 13 poin. Pendidikan formal, melaksanakan perkuliahan, hingga melaksanakan pengembangan diri. Jadi nanti ini dipilih berdasarkan dokumen yang ingin diupload. Misalnya pendidikan formal, kemudian kita buat catatan atau uraiannya. Misalnya nanti pendidikannya adalah doktor atau dalam kurung S3. Nah, tanggalnya ini adalah semester. Aplikasi ini hanya dapat menampung mulai dari 2013 ganjil hingga 2022 genap. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih kapan lulus kuliah S3-nya, di semester berapa. Misalnya 2019
genap lulusnya, dipilih 2019 genap. Satuan ini adalah bisa kegiatan, unit, bisa buah, periode, ataupun SKS dan lain-lain yang berbentuk satuan lah. Di sini saya buat contohnya kegiatan saja dulu. Kemudiannya ini ada jumlah volumenya. Misalnya volumenya 1. Angka kreditnya. Angka kredit ini bisa diisi dengan desimal, tapi jangan dibuat kali seperti itu Bapak Ibu. Misalnya nanti 3. Kemudian jumlah angka kreditnya 3 juga. 3 kali 1 seperti itu. Tidak perlu dibuat 3 kali 1. Cuma 3 saja. Baru di jumlah angka kreditnya 3. Seperti itu. Atau bisa 0,5. Jadi nanti di sini angka kreditnya 0,5 sesuai dengan hitungan bagaimana penghitungan angka kredit. Kemudian bukti file. Bisa kita buat dokumen, bisa juga kita buat link. Dokumen pendukung untuk pendidikan formal, doktor ini pastinya adalah ijazah. Jika dokumennya ada di komputer Bapak Ibu, bisa kita pilih langsung dokumennya. Atau jika ijazahnya sudah ada di Google Drive, bisa kita buat link dengan menggunakan link dari Google Drive tersebut. Sini saya contohkan menggunakan file dulu. Kita cari ijazahnya di mana. Misalnya ini sampel ijazah. Kemudian kita buat nama dokumennya. Nama dokumen tersebut berarti ini adalah ijazah. Jika di dalam dokumen itu sudah ada transkrip nilai, ditambahkan juga dan transkrip nilai. Jadi nama dokumen ini adalah yang mendeskripsikan bukti file yang kita upload Bapak Ibu. Setelah itu kita klik tambah. Maka surat pernyataan kita sudah berhasil dibuat 1. Jika ada kegiatan yang lain, maka tambah lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk penelitian, pengabdian, penunjang, sama, langkah-langkahnya juga sama. Kita pilih menunya, kita klik tambah, baru kita pilih uraiannya apa. Kita isi semua, misalnya di hasil penelitian atau pemikiran. Kita buat di sini misalnya monograf. Kapan terbitnya? Misalnya 2016 ganjil. Ini monografnya 1 buah. Kegiatannya 1, angka kreditnya kita buat 3, jumlahnya 3. Nah, buktinya misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan Google Drive. Coba saya buka Google Drive dulu. Buktinya tidak menggunakan dokumen. Ternyata monograf Bapak Ibu sudah ada di Google Drive. Nah, kita tinggal cari monograf tersebut di Google Drive kita. Misalnya saya pilih yang sertifikat ini. Kita klik kanan, kemudian get link untuk mengambil linknya. Setelah itu kita copy linknya, tetapi jangan lupa Bapak Ibu, general access-nya dibuat siapa saja yang memiliki link dapat melihat, seperti itu. Kalau tidak, nanti kalau tidak kita ubah siapa saja dapat melihat, maka linknya sama saja tidak bisa dibuka. Jadi harus dibuka dulu aksesnya. Siapa saja dapat melihat link dokumen, kemudian copy linknya, kita kembali ke Simpek, kita pastekan di bukti dengan link. Jadi tidak perlu memilih bukti dengan file, karena kita ambilnya dari Google Drive. Nah, ini menjelaskan tentang monograf ini. Apakah dia berbentuk SK ataukah dia berbentuk surat tugas atau sertifikat dan lain-lain. Jadi nanti nama dokumen ini adalah deskripsi dari link yang ada di atas. Di sini saya contohkan saja dulu surat tugas atau sertifikat lah. Kemudian kita tambah, maka muncul
untuk menambah atau mengupload data seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ke panduan. Oh iya, untuk bukti fisik yang diupload, dia harus filenya berbentuk PDF dengan maksimal ukuran filenya 5 mega. Jadi kalau dia di atas 5 mega, aplikasi akan menolak file tersebut Bapak Ibu. Kita klik tambah untuk menyimpan data. Selanjutnya, bagaimana jika ada kesalahan saat mengupload dokumen pernyataan? Dokumen pernyataan yang sudah ditambahkan tidak dapat dirubah. Jika terdapat kesalahan pada saat menambahkan data, maka cukup hapus baris data yang salah, kemudian upload kembali seperti langkah 4. Cara untuk menghapus data tersebut sebagai berikut. Kita klik icon delete berwarna merah pada baris dokumen yang salah upload. Misalnya kita buat satu lagi data. Sini saya salah mengupload. Linknya saya tidak masukkan. Nah, datanya masuk, tapi salah. Jadi nggak bisa diubah Bapak Ibu. Caranya kita hapus data ini, baru kita tambahkan kembali. Dengan cara kita arahkan kursornya ke baris yang ingin kita hapus, baru kita klik icon berwarna merah, hapus. Kita klik, maka akan muncul konfirmasi apakah benar-benar menghapus. Kita klik OK. Maka data tersebut terhapus, kemudian kita ulang membuat data yang baru. Seperti itu. Tidak ada fitur edit Bapak Ibu. Selanjutnya, ini tahap terakhir. Setelah kita selesai mengupload semua dokumen, maka kita bisa mendownload pernyataan kita. Caranya, kita kembali ke menu. Misalnya kita mau mendownload pernyataan pendidikan. Kita pilih menu ekspor yang ada di sebelah kanan atas, kemudian kita klik PDF-nya. Maka pernyataannya sudah berhasil di-download, hasilnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Kita lihat hasilnya dulu. Hasilnya sudah sesuai dengan surat edaran yang dibuat, lampiran 2A. Ini sudah sesuai semua. Surat pernyataan melaksanakan pendidikan yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, inilah dia tadi Bapak Ibu. Di sini yang menyatakannya ini adalah Kaprodi. Makanya tadi di awal kita harus melengkapi biodata. Kalau kita lihat kembali di menu biodata, di sini ada ketua program studi. Jadi nanti siapa ketua program studi di unit Bapak Ibu masing-masing, pilih ketua program studi tersebut, bisa dicari namanya. Misalnya saya buat di sini ketua program studi saya Chandra Adiputra. Kemudian NIP-nya saya kosongkan pada kesimpulan. Ini semua kita isi, unit kerjanya UPTID, kemudian kita update. Bagaimana kalau ada yang kosong? Ini nggak akan berhasil Bapak Ibu, karena semuanya harus diisi dulu yang bertanda bintangnya. Kita pilih program studinya lagi, kita isi yang wajib diisi. Di sini saya buat sebagai calon dosen. Masa kerjanya, masa kerja golongan barunya, kita update. Nah, baru kita coba download lagi pernyataan pendidikannya. Baru kita lihat dokumennya. Nah, di sini muncul kembali yang bertanda tanda di bawah ini. Chandra Adiputra, NIP-nya udah ada, pangkatnya adalah penata muda, tingkat 3B. Nah, ini TMT-nya belum ada. Di sini masih 1970. Kenapa? Karena mungkin Pak Chandra belum melengkapi biodata tersebut. Jadi Bapak Ibu Kaprodi juga diharuskan untuk mengupdate biodata yang ada di Simpek ini.
supaya TMT-nya ini muncul sesuai dengan TMT yang dimasukkan di TMT pangkat. Kemudian untuk jabatan fungsionalnya juga harus diisi. Mungkin Pak Chandra belum mengisi jabatan fungsionalnya apa, dan TMT jabatannya juga mungkin belum diisi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Kaprodi juga diwajibkan untuk melengkapi data yang ada di biodata PAK dosen, seperti itu Bapak Ibu, supaya namanya ini muncul. Nah, kemudian di sini sudah ada uraiannya yang sudah kita buat tadi, pendidikan formal, doktor S3. Kemudian tanggalnya sesuai dengan tanggal yang kita pilih 2019 genap. Satuan hasilnya adalah kegiatan, jumlah volumenya satu kegiatan, angka kreditnya 0,5. Dan jumlah angka kreditnya dikosongkan, sengaja dikosongkan. Kemudian keterangan atau bukti fisik dia tadi ngambil dari nama dokumen yang kita inputkan. Di sini ada ijazah dan transkrip nilai, begitu Bapak Ibu. Untuk pengisian dan pelaporan PAK dosen, jika sudah di-download, maka kita sudah selesai mengupload PAK dosen, begitu Bapak Ibu. Mungkin untuk panduannya sekian dari saya. Jika ada pertanyaan boleh silahkan.